ujung malam di mana cuaca masih gelap dan hawa dingin membungkus serta angin berhembus kencang, laut selatan bergelombang dahsyat tidak seperti biasanya. Dalam keadaan seperti itu, sebuah perahu berpenumpang 2 orang seolah tak bisa dipercaya meluncur pesat membelah ombak. Bertindak sebagai jurumudi adalah seorang gadis berparas cantik mengenakan pakaian biru tipis. Rambutnya yang panjang melambai-lambai ditiup angin. Di sebelah depan perahu tegak seorang pemuda bertubuh tinggi kokoh. Keningnya diikat dengan sehelai kain merah. Dia mengenakan sebuah mantel hitam dengan cara aneh, yakni berdiri dan mempergunakan 2 batang bambu panjang besarnya tidak melebihi ibu jari. Orang ini mendayung perahu. Setiap bambu-bambu itu dicucukkan ke dalam air laut. Perahu melesat ke depan. "Aku melihat satu gundukan benda hitam di depan sebelah kiri. Mungkin itu pula yang kita cari," berkata lelaki muda di depan perahu seraya arahkan matanya yang tidak berkedip jauh ke depan. "Bukannya mungkin, tapi itu memang pulau tujuan kita," menjawab jurumudi si gadis cantik. "Bagus, kita sampai lebih cepat dari dugaan," ujar pemuda bermantel hitam. "Namun aku menangkap isyarat-isyarat aneh." "Isyarat apa? Isyarat aneh apa?" tanya si gadis. "Sebelumnya, aku dan juga kau pernah menyiasati dan menyelidik keadaan pulau itu. Setiap hal itu dilakukan, selalu ada kekuatan-kekuatan yang membuyarkan pemusatan pikiran. Sekarang getaran-getaran itu masih terasa, tapi halus sekali bahkan nyaris sirna." "Tidak heran," menjawab si gadis. "Kekuatan dan kesaktian yang kau miliki saat ini, di mana ada yang bisa menandingi." Pemuda yang berdiri di depan perahu menyeringai. Cuping hidungnya tampak mengembang oleh pujian itu. 2 bambu panjang di kiri kanan kembali ditusukkan ke dalam air laut. Perahu kecil itu melesat ke depan. Tak selang berapa lama, perahu sampai di sebuah pulau batu. 2 penumpangnya melompat keluar sebelum perahu sempat menyentuh dasar pulau. "Hati-hati," kata si pemuda. "Di tempat seperti ini, bahaya bisa muncul tak terduga. Maut bisa menyambar sebelum kita sempat melihat." Sambil memegang tangan pemuda bermantel hitam, gadis itu berkata, "Kalau aku sendirian di pulau ini, mungkin aku merasa khawatir. Tapi bersama pendekar yang menjadi raja di raja dunia persilatan, siapa takut?" Kau pandai memuji. Kalau urusan di pulau ini sudah selesai, aku akan membawamu bersenang-senang selama 3 hari 3 malam. Kau suka?" Sebagai jawaban, si gadis memeluk tubuh pemuda itu lalu mengecup bibirnya. Kalau saja berada di tempat lain, mungkin pemuda itu sudah terangsang dan ikut terbuai dalam gelagak nafsu. "Jangan gila," si pemuda berbisik dengan suara bergetar. "Urusan dulu, baru bersenang-senang." "Di tempat sesunyi begini, apa yang perlu dikhawatirkan?" Gadis berbaju biru tipis berkata dan sepertinya tidak mau menghentikan peluk ciumnya. Dia terperangah ketika si pemuda menjambak rambutnya lalu mendorong tubuhnya. "Kekasihku, kalau aku tidak mau menurut kemauanku, sebaiknya kau menyingkir dulu. Atau mungkin kau lupa pernah menyaksikan bagaimana aku menggebuk babak belur 2 gadis cantik kurang ajar tempo hari." Mendengar ancaman orang, gadis cantik ini lepaskan rangkulannya. Nafasnya mengengah dan dadanya yang besar tampak turun naik tanda dia berusaha menekan gejolak nafsu yang menguasai dirinya. Dalam udara yang masih gelap dan angin kencang laksana bayang-bayang, 2 orang itu berkelebat di pulau batu. Di salah satu puncak bebukitan batu mereka berhenti dan memandang berkeliling. "Jangan-jangan kita terlambat. Aku hampir yakin pulau ini kosong," berkata lelaki bermantel. "Hari masih gelap, peninggalan kita masih terbatas. Sebentar lagi pagi akan datang. Bagusnya kita tunggu sampai hari terang," menjawab si gadis berbaju biru tipis. Lalu dia mencari tempat yang rata dan merebahkan tubuhnya. Dari cara menggolekkan badannya serta gayanya memandang, jelas dia kembali berusaha memikat si pemuda. Tapi yang hendak dipikat tak bergerak di tempat, malah bertanya, "Kekasihku, apa yang membuatmu sampai bertingkah aneh seperti ini?" "Apa ini salahku? Ingat berapa lama sudah kita tidak bersenang-senang. Sekarang ada kesempatan. Mengapa tidak dipergunakan?" Pemuda itu membungkuk mendekatkan wajahnya ke wajah si gadis. Mengira dirinya hendak dicium, si gadis itu gerakkan tangan untuk merangkul. Tapi dengan cepat pemuda di atasnya mengibaskan tangan itu seraya berkata, "Sekali lagi kau berani melakukan sesuatu yang mengganggu urusanku, kupecahkan kepalamu." "Aku tidak main-main." Si gadis terbelalak, ram si pemuda menggembung, pelipisnya bergerak-gerak dan pandangan matanya menyengat angker. Perlahan-lahan dia bangkit dan duduk di atas batu, tidak bergerak juga tidak berani keluarkan suara. Perlahan-lahan langit dan ujung laut di sebelah timur kelihatan mulai terang, tanda sang surya akan muncul menerangi jagat. Tak lama kemudian pulau itu menjadi terang benderang. Kemanapun mata dilayangkan, hanya bebatuan merah yang tampak. Pemuda bermantel memberi isyarat agar gadis yang duduk di atas batu segera bangkit. "Kita salah menduga. Agaknya bukan cuma kita berdua yang ada di pulau batu merah ini." Gadis berbaju biru berbangkit diri. Dalam udara seterang itu, jelas terlihat bagaimana tipisnya pakaian yang membalut tubuhnya hingga setiap lekuk auratnya terlihat dengan jelas. "Bagaimana kau bisa bilang begitu? Kau melihat sesuatu?" bertanya si gadis, yang ditanya menggoyangkan kepala ke arah barat. Di tepi pantai pulau batu sebelah barat tampak 2 buah perahu terapung-apung di sela-sela batu karang merah. "Kalau begitu, kita harus bertindak cepat mencari orang itu," kata si gadis itu pula. Belum selesai dia berucap, pemuda bermantel sudah berkelebat. Mula-mula kedua orang itu
mengitari pinggiran pulau. Mereka tidak menemukan sisa siapa kecuali tanda-tanda di sebelah timur bahwa sebelumnya memang ada orang di tempat itu. Sebaiknya kita menyelidik ke tengah pulau, kata orang bermantel pada gadis temannya. Si gadis mengangguk. Kedua orang itu lalu berkelebat ke pusat pulau. Apa yang mereka temukan di pertengahan pulau itu membuat keduanya terkesigap. Di sini mereka menemukan bagian pulau yang hancur porak-poranda. Ada orang di bawah sana, si gadis menunjuk. Lelaki bermantel mengangguk. Aku melihat tanda-tanda sebelumnya ada mungkin 2 buah terowongan di bawah sana. Batu-batu yang sangat atos ini. Bagaimana dan siapa yang telah menghancurkannya? Ini bukan pekerjaan alam. Ini tapi pekerjaan tangan manusia. Orang ini terdiam sesaat, sementara sepasang matanya lurus memeriksa dengan tajam. Ada keanehan, tapi tempat ini hancur berantakan. Batu-batu merah pecah dan rengkah, tapi aku sama sekali tidak melihat puing atau pecahan batu. Para si mantel hitam mendadak berubah keparat. Keluar dari gutukan mulutnya. Jangan-jangan kita sudah keduluan. Kau tunggu di sini, aku akan turun menyelidik. Aku ikut, ujar si gadis. Lalu begitu pemuda bermantel masuk ke dalam lubang, dia langsung ikut terjun. Ini terowongan pertama, kata si pemuda begitu menjejakkan kakinya di dalam lubang dan melihat mulut sebuah terowongan. Dia masuk ke dalam terowongan sampai beberapa belas langkah. Agaknya terowongan ini berhubungan dengan pantai. Ada angin bertiup ke arah sini. Tidak ada apa-apa di sini. Kedua orang itu segera keluar dari dalam terowongan. Di dalam mulut terowongan, mereka perhatikan terusan lubang di sebelah bawah. Keadaan di tempat ini lebih parah dibandingkan lubang di sebelah atas. Tanpa berkata apa-apa, dia melompat turun. Saat kemudian dia sudah menginjakkan kaki di atas lantai lubang batu merah yang pecah dan rengkah. Tidak seperti di atas. Di sini dia melihat ada dinding batu yang jebol dan pecahan-pecahan batu bertebaran di mana-mana. Otaknya yang cerdik serta merta bisa menduga ada 2 orang menjebol tempat ini. Yang pertama menjebol tanpa menebar pecahan batu. Yang kedua ada yang hantamnya mungkin lebih dahsyat, tapi tidak mampu menghindarkan pecahan batu bertebaran kemana-mana. Pemuda ini mengatakan apa yang ada dalam benaknya pada si gadis, lalu bertanya, "Kau sudah menduga kira-kira 2 orang penjebol itu di tempat ini?" Sulit menduga, jawab si gadis lalu menatap wajah pemuda berdagu kuku itu. Aku melihat parasmu berubah. Agaknya ada sesuatu yang mendadak menjadi ganjalan. Ini akibat penipuan yang dilakukan 3 bayangan setan dan elang setan. Aku bersumpah akan menguliti tubuh mereka, lalu mencincang sampai lumat. Pendekar Rosa Tudo Wirosa belum mati. Aku yakin salah satu dan 2 penjebol tempat ini adalah dia. Manusia satu itu bisa kita urus nanti. Sekarang baiknya kita menyelidik ke dalam terowongan sana, kata si gadis pula. Dengan hati-hati kedua orang itu masuk ke dalam terowongan kedua. Belum jauh masuk, tiba-tiba pemuda berbantal hentikan langkahnya, sementara si gadis keluarkan seruan tertahan dan tersurut sampai 2 langkah. Di lantai terbujur sesosok jerangkong manusia. Lagi-lagi ada keanehan. Batu-batu atos di luar sana bisa hancur dan rengkah, tapi jerangkong lapuk ini seolah tidak tersentuh sedikit pun, tetap utuh. Tidak ada batu tulang pun yang tanggal dari persediaannya. Pemuda itu membatin dengan memandang dengan mata tak berkedip, perhannya menggembung, dagunya seolah membatu. Tengkorak siapa itu? Terdengar si gadis bertanya. Aku yakin itu tengkorak orang Cina yang dikabarkan melarikan diri dari Tiongkok sekitar 70 tahun silam. Tapi siapapun jerangkong keparat ini adanya bagiku tidak penting. Jauh lebih penting mencari di mana beradanya kitab itu. Nada kesal jelas terdengar pada suara orang bermantel hitam. Beberapa kali dia menjambak dan menyisir-nyisir rambutnya yang hitam dan basah oleh keringat. Si gadis sendiri saat itu pakaian telah basah oleh peluh hingga membungkus ketat tubuhnya yang bagus. Aku akan menyelidik ke dalam sana. Kau tunggu di sini. Si pemuda lalu melangkah melewati jerangkong di lantai terowongan. Tak selang berapa lama dia muncul kembali dengan paras membesi. Benda yang kita cari tidak ada di sini. Kita telah kedahuluan orang. Pasti manusia-manusia yang telah menjebol tempat ini yang mendapatkannya. Keparat. Belum tentu mereka. Lantas siapa? Setan pula atau jin laut? Si pemuda membentak seperti itu. Si gadis berpakaian tipis geleng-geleng kepala. Kau telah memiliki 1 kitab sakti. Itu adalah kenyataan. Tapi tentang kitab dewa itu, dari jalinan kisahnya sulit dipercaya kalau kitab itu benar-benar ada. Jangan-jangan hanya cerita kosong yang sengaja disebar untuk mengacaukan dunia persilatan. Pemuda di hadapan si gadis menyeringnya lalu tertawa. Tawanya seolah dipaksakan. Kalau begitu, banyak tokoh dan dengkot dunia persilatan merebut kitab yang satu itu. Kalau Ratu Duyung dikabarkan ikut campur urusan ini, dan kalau pendekar 1-2 sampai menyambung nyawa, bagiku kitab putih wasiat dewa bukan cerita kosong. Si pemuda memandang ke arah jerangkong di depannya. Keparat jahanam, sayang kau tak bisa bicara, biar ku hancurkan sekalian. Habis berkata begitu, pemuda ini hantamkan kaki kanannya ke arah jerangkong. Karena tendangan itu bukan tendangan biasa, maka sekali tendang saja pastilah jerangkong itu sudah agak sangat tapuk, itu akan mental dan hancur berantakan. Pada saat tendangan akan mendarat di sesosok jerangkong, sekonyong-konyong di kejauhan melengking suara tiupan seruling menusuk telinga. Bersamaan dengan itu terdengar suara dahsyat auman harimau menggetarkan seantero tempat itu. Lalu udara dalam terowongan yang tadinya panas mendadak berubah jadi sangat dingin.
Gadis berbaju biru berteriak agar mereka keluar dari dalam terowongan, tapi lelaki bermantel itu tidak mengacukan. Tendangannya tetap diteruskan. Sejengkal lagi kaki kanannya akan menghantam bagian kepala jerangkong. Tiba-tiba entah dari mana datangnya satu tabir kabut putih menutupi terowongan itu. Dua orang di dalam terowongan tak dapat melihat apa-apa lagi. Tendangan kaki kanan si pemuda melenceng ke samping, menghantam dinding terowongan. Bagian batu yang terkena hantaman hancur berkeping-keping. Melangkah mundur, keluar dari tempat ini. Ada kekuatan gaib menguasai tempat ini, teriak pemuda membantel. Dia sama sekali tidak merasa takut, namun menghadapi musuh atau kekuatan yang tidak terlihat, mau tak mau dia merasa khawatir juga ikut melangkah mundur sambil menarik tangan si gadis. Di dalam lubang di luar terowongan kedua, mereka menunggu kabut menutupi pemandangan tidak kunjung sirna. Si pemuda meraba baju hitamnya di dada. Aneh. Ketika ada kekuatan menghalangi, kenapa dia tidak membalas dengan sinar kematian? Sekarang semakin jelas bagiku. Kesaktian yang memiliki benda di balik pakaianku ini tidak akan keluar kecuali aku mendapat serangan secara langsung. Memikir sampai di situ, semakin tidak enak hati si pemuda. Lalu sambil memberi isyarat pada si gadis, dia mendahului melesat keluar dari lubang. Baru saja mereka menginjakkan kaki masing-masing di luar lubang di permukaan bukit batu merah, kedua orang ini dikejutkan oleh 4 sosok tubuh yang berkelebat muncul dan langsung mengurung mereka. Siapa kalian? Jangan berani berniat jahat, kecuali ingin jadi bangkai tak berkubur di pulau batu merah ini, teriak si gadis yang segera melihat gelagap tidak baik. Sebaliknya, lelaki bermantel tetap tenang saja, memandang satu persatu pada tempat keempat orang yang ada di sekelilingnya sambil menyeringai. Dia hanya mengenal satu saja dari empat orang itu, yang agaknya sengaja memilih tempat berdiri menjauh dari 3 orang lainnya. Orang ini bertubuh gemuk pendek, wajahnya merah seram seperti dedemit. Pada cuping hidungnya sebelah kiri melingkar anting aneh terbuat dari akar bahar. Dia hanya mengenakan sehelai celana gombong putih dan dekil. Bagian tubuh yang tak tertutup kelihatan merah seperti udang rebus. Sekujur tubuhnya menebar bau minuman keras. Di pinggangnya melingkar sebuah ikat pinggang besar. Pada ikat pinggang itu bergelantungan selusing kendi terbuat dari tanah, masing-masing penuh berisi tuak keras. Di tangan kirinya ada sebuah lagi kendi yang setiap selang beberapa saat disodorkannya ke mulutnya, lalu dengan lahap tuak keras itu yang ada dalam kendi itu ditekuknya. Kalau berdiri kepalanya tak bisa diam, bergerak kian kemari, tubuhnya bergoyang-goyang seolah mau rubuh. Dari mulutnya terdengar suara berkepanjangan, entah meracau, entah menyanyi. Sobat tua yang kuhormati dan kupanggil dengan gelar besar iblis pemabuk, ada apakah kau muncul membawa 3 gembel jelek ini? Mendengar pemuda bermantel menyebut gelar si gemuk pendek bertelanjang dada dan membawa kendi-kendi tuak, terkejutlah si gadis. Sebelahnya, alamat urusan menjadi runyam. Kalau tidak ditangani bisa berabe. Aku dengar iblis pemabuk ini memiliki kepandaian tinggi luar biasa. Begitu si gadis membatin. 3 orang yang disebut sebagai gembel jelek kelihatan menjadi merah dan seperti melepuh tampang masing-masing. Dari pakaian dan dekilnya tubuh mereka memang tidak salah ketiganya disebut gembel jelek. Mereka mengenakan pakaian rombeng banyak tambalan. Yang di sebelah kanan, seorang kakek tegak memegang sepotong tongkat butut. Di sampingnya seorang nenek berdiri sambil berkipas-kipas dengan kipas bambu yang selalu dibawanya kemana-mana. Di sebelah nenek ini berdiri seorang kakek memegang satu batok kelapa yang selalu diulurkan seperti sikap seorang minta sedekah. Anehnya, walau tadi muka mereka menjadi merah, diejek, namun sesaat kemudian ketiga orang tua aneh didongakkan kepala lalu sama keluarkan suara tertawa mengekeh. Begitu kekehan mereka berhenti, kakek yang memegang batok kelapa yang rupanya menjadi pimpinan dari 3 manusia aneh itu berpaling pada si pemuda bermantel lalu membentak. Si gendut pemabuk itu tidak ada sangkut pautnya dengan kami bertiga. Kami datang sendiri, dia datang sendiri. Oh, begitu. Lelaki bermantel keringkan kening. Dia menyerang lalu angguk-anggukan kepala. Di tempat lain, si gemuk pendek berjuluk iblis pemabuk tertawa melenggu lalu berkata, terima kasih. Sudah ada yang menerangkan, jadi aku tidak perlu memberitahu. Kalau terhadap iblis pemabuk, pemuda bermantel bersikap dan bicara hormat, maka tidak begitu halnya dengan 3 tua bangkai yang tegak di depannya. Monyet-monyet rombeng. Kalau kalian memang tidak datang berbarengan dengan sobatku iblis pemabuk dan tidak ada sangkut pautnya dengan sobat tuaku ini, maka lekas beritahu siapa kalian dan apa tujuan kalian bersikap menghadang, mengurung diriku dan kekasihku di sini. Kekasih cantik. Wah, kapan aku bisa punya kekasih secantik itu? Tiba-tiba iblis pemabuk berteriak lalu buka mulut lebar-lebar dan kluk-kluk-kluk-kluk. Dia tenggak tuak ke dalam kendi yang dipegangnya. Dia kenal aku, tapi aku tidak kenal dia. Anak muda bermantel, menyebutku sobat tua adalah satu penghinaan. Satu lagi, kalau kau berani memanggilku begitu amblas nyawamu. Laki bermantel cepat menjura. Orang gagah, harap maafkan kalau panggilan itu tidak berkenang di hatimu. Lalu dia berpaling pada 3 orang tua di hadapannya. Jika kalian bertiga tidak mau mengatakan siapa kalian dan apa tujuan kalian muncul di pulau ini, menyingkirlah sebelum kepala kalian aku potes satu demi satu. Mendengar kata-kata itu, karuan 3 orang tua itu tertawa gelak-gelak. Yang satu bolak-balikkan kantong tongkatnya, yang si nenek terus berkipas-kipas, sedang kakek satunya lagi ulurkan tarik tangannya memegang batok berulang kali.
Pemuda bermantel habis kesabarannya. Dia maju selangkah tapi kakek yang memegang tongkat batok cepat menghadang sambil berkata, masih muda, jangan cepat mengibas marah. Orang pemarah bisa mati berdiri. Bukankah begitu teman-teman? Betul, teriak si nenek sambil berkipas-kipas. Kali ini kipasnya mengeluarkan suara menderu-deru seperti kobaran api ditiup angin deras. betul. Seru si kakek satunya lagi sambil goyangkan tongkatnya di udara hingga mengeluarkan suara seperti cambuk. Monyet-monyet tua ini sengaja unjukkan kehebatan. Dikiranya aku takut. Lalu dia berseru, aku memberi kesempatan sekali lagi. Jika kalian bertiga tidak lekas merat dari hadapanku, jangan salahkan aku kalau kekasihku yang cantik ini akan memberi pelajaran pada kalian. Pelajaran apa? Tanya si kakek yang memegang tongkat dengan nada dan sikap mengejek. Mungkin pelajaran bagaimana cara kita berciuman. Menimpali kakek yang memegang batok kelapa. Kalau memang itu pelajarannya, aku boleh meminta pelajaran berciuman darimu, anak muda. Si nenek tertawa cekikikan. Batas kesabaran pemuda bermantel habis sudah. Dia angkat tangan kanannya untuk menghantam, tapi kakek yang memegang batok kepala cepat berseru, Tahan, biar kita bicara baik-baik dulu. Urusan baik, kalau memakai cara baik hasilnya tentu baik pula. tua bangka keparat, kau masih belum memberitahu apa kau punya urusan. Kau juga tidak memberitahu siapa dirimu dan dua kawanmu itu adanya. Si kakek lambaikan batok kelapanya hingga serangkum angin deras menderu. Namun hal ini bukan serangan yang ditujukan pada pemuda bermantel. Hari sudah siang, tak ada gunanya bicara bertele-tele. Apa maumu akan kupenuhi. Baik, aku segera memberitahu siapa aku dan dua sahabatku. Kami bertiga selalu memberitahu nama. Biar ku beritahu saja julukan kami bertiga. Harap kau memasang telinga dan mendengar baik-baik. Kami adalah 3 pengemis dari akhirat. Gadis berbaju biru jadi ternganga, sedang pemuda bermantel hitam walau agak bergetar tapi tetap berlaku tenang. Siapa yang tidak mengenal 3 manusia berjuluk 3 pengemis dari akhirat ini? Sesuai dengan gelaran yang mereka sandang, ketiganya memang merupakan pengemis-pengemis yang hidup dari sedekah orang lain. Namun mereka bukan pengemis biasa. Selain memiliki kepandaian tinggi, mereka terkenal ganas dan kejam. Soal membunuh bagi mereka sama mudahnya dengan membalikkan telapak tangan. Bahkan pernah tersiar kabar bahwa ketiganya menerobos masuk ke dalam keraton dan mengamuk habis-habisan. Sebelum beberapa perwira tinggi yang dibantu oleh tokoh-tokoh silat istana datang mengusir. Sambil menyeringai pemuda bermantel berkata, aku gembira bertemu muka dengan orang-orang hebat macam kalian. Tapi ada gerangan apa 3 pengemis jauh-jauh datang dari akhirat ke Pulau Batu Merah yang gersang ini? Kakek yang memegang batok kelapa batuk-batuk beberapa kali lalu menjawab, seperti tadi aku bilang, hari ini sudah siang. Urusan harus diselesaikan cepat. Tak usah bicara panjang lebar bertele-tele. Dengar baik-baik anak muda. Aku datang ke pulau ini untuk mendapatkan kitab putih wasiat dewa. Kalian berdua kulihat keluar dari dalam lubang sana. Salah satu dari kalian pasti telah mendapatkan kitab sakti itu. Saat ini, lekas serahkan kepadaku. Lalu kalian boleh pergi dengan aman. Di sebelah belakang terdengar suara gelukan berulang kali. Iblis pemabuk meneguk habis tuak ke dalam kendi tanah. Begitu seluruh isi amblas ke dalam perut, dia tidak segera membuang kendi tanah itu, melainkan memakan seperti makan kerupuk garing. Kendi tanah itu dikunyah sampai habis. Kalau tidak terpaku pada urusan kitab putih wasiat dewa, semua orang yang ada di situ pasti akan melegah terkesikap melihat apa yang barusan dilakukan iblis pemabuk. Aku sudah berkata pada kalian berdua, tuli, hingga tak segera menyerahkan benda yang aku minta. Pengemis tua yang memegang batok kepala membentak. Pengemis tua, kau dan juga 2 kawanmu jauh-jauh datang dari akhirat hanya membuat ketololan besar. Kau datang ke tempat yang salah, bicara pada orang yang salah. Apa maksudmu? Bentak pengemis tua yang perempuan seraya melotot saat Pan berhenti berkipas-kipas. Lelaki bermantel menyeringai. Dia berpaling pada gadis sebelahnya. Kekasihku, perlihatkan pada mereka kita bukan bangsa kecoa yang bisa diancam dan ditakut-takuti. Gadis berbaju biru tersenyum. Gigi-giginya kelihatan rata putih bercahaya. Bibirnya dikulum, mulutnya dibuka sedikit. Lidahnya yang basah dijulurkan ke kiri dan ke kanan, sedang sepasang matanya terpejam. Selagi 3 pengemis dari akhirat terpesona melihat sikap yang seolah mengundang itu, tiba-tiba tubuh si gadis berkelebat lenyap. Seruan tertahan terdengar 3 kali berturut-turut. Di lain kejap, si gadis telah kembali bertegak di samping pemuda bermantel. Dia berdiri sambil memegang batok kelapa, tongkat dan kipas bambu milik 3 pengemis dari akhirat. Lelaki bermantel tertawa bergetar melihat 2 kakek dan 1 nenek pengemis di depannya berdiri dengan muka pucat. Kekasihmu memang telah memberikan pelajaran yang sangat berguna. Kuharap tidak mengecewakan dibanding dengan pelajaran yang barusan kami berikan.
Tentu saja pemuda berbantal dan gadis di sampingnya jadi heran mendengar ucapan itu. Sementara iblis pemabuk terus saja meneguk minuman keras dari dalam kendi tanah seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi di depan hidungnya. Pemuda berbantal berpaling pada si gadis di sebelahnya. Si gadis sendiri seperti bingung menunduk memperhatikan dirinya. Astaga! Dua orang itu sama-sama terperangah. Si gadis seputih kertas wajahnya. Saat itu ternyata pakaiannya di bagian dada tepat di arah jantung telah berlubang. Lalu pada pergelangan tangan sebelah kiri tampak guratan panjang. Lebih dari itu, pada pakaian biru di bawah pusat kelihatan robek memanjang. Jadi, jika ketiga orang itu berniat jahat terhadapnya, maka tadi waktu dia merampas tongkat, batok kelapa dan kipas, dirinya pun sebenarnya sudah diancam bahaya maut. Tiga pengemis dari akhirat bisa menusuk hancur jantungnya, memutus urat besar di pergelangan tangannya, atau menjebol isi perutnya. Bagaimanapun tabahnya si gadis, namun diam-diam dia jadi keluarkan bagaimanapun tabahnya si gadis, namun diam-diam dia jadi keluarkan keringat dingin juga. Ketika ketiga orang itu mengulurkan tangan, entah sadar entah tidak, si gadis menyerahkan kembali tongkat, batok kelapa dan kipas yang telah dirampasnya dengan kecepatan kilat. Kita sudah saling memberikan pelajaran, Berucap kakek yang memegang batok kelapa. sekarang apakah kalian masih belum mau menyerahkan kitab yang kami minta? Kami memang masuk ke dalam lubang batu, terus ke dalam terowongan sebelah bawah. Kami hanya menemukan satu sosok jerangkong. Kitab yang kalian inginkan tidak kita ketemu. Tidak, kami temui, menjawab lelaki bermantel hitam. Dusta! Terbentak kakek yang memegang batok. Beraninya kau bicara bohong setelah nyawa kekasihmu kami ampuni. Teriak pengemis nenek-nenek. Penipu busuk! Hardi kakek yang memegang tongkat. Ketiganya serentak maju ke depan, tapi pemuda bermantel cepat menyongsong. Begitu sampai di hadapan ketiga pengemis berkepandaian tinggi itu, dia kibaskan mantel hitamnya ke belakang. Kini terlihat pakaiannya sebelah dalam, yakni sehelai baju dan celana hitam. Pada dada baju hitamnya terpampang lukisan puncak gunung Merapi berwarna biru. Berlatar belakang sang surya yang memancarkan sinar merah dan kuning. Hah, Pangeran Matahari! Seru tiga pengemis dari akhirat dengan tenggorokan mendadak keluh dan lidah tercekat. Tampang keriput mereka berubah pucat, sedang sepasang kaki masing-masing bersurut mundur. Mereka sama-sama tidak mengira bahwa orang dengan siapa saat itu mereka membuat urusan adalah momok nomor satu dalam rimba persilatan, yaitu pemuda berculuk Pangeran Matahari yang dikenal sebagai pendekar ganas segala licik, segala cerdik, segala akal, segala ilmu, dan segala congkak. Di seberang sana, iblis pemabuk terus saja menenggak minuman keras dari dalam tanah, walau kini beberapa kali sepasang matanya mengerling tajam ke arah si pemuda. Tiga pengemis dari akhirat, buka mata kalian baik-baik. Apa kau sudah tahu dengan siapa saat ini kalian tengah berhadapan? Dua kakek dan satu nenek itu saling bertukar pandang. Lalu kakek yang memegang batok kelapa menjura dan mengumbar tawa. Sungguh tidak disangka. Dan kami bertiga sungguh sangat bersyukur. Ternyata kami berhadapan dengan tokoh besar rimba persilatan yang kami kenal dengan gelar dahsyatnya, yaitu Pangeran Matahari. Kami gembira ternyata kami berhadapan dengan sobat satu golongan. Manusia-manusia haram jadah. Siapa bilang aku sobat kalian? Pangeran Matahari membentak lalu meludah dengan sikap sombong, congkak dan ganas yang sejak tadi sembunyikan kini keluar. Kami tidak menyarankan kalau Pangeran tidak merasa bersobat dengan kami bertiga. Itu sebabnya kita tidak pernah saling jumpa sebelumnya. Karena kita sama-sama satu golongan, tentu Pangeran tidak akan terlalu berat hati menyerahkan kitab putih wasiat Dewa itu pada kami. Paling tidak meminjamkan barang beberapa lama. Pangeran Matahari tertawa gelak-gelak, lalu dengan mata angker melotot dia berkata, kalian bertiga lekas angkat kaki dari sini. Kalau tidak, aku akan mengirim kalian ke kampung halaman kalian di akhirat sana. Pangeran, mengapa bersikap sekasar itu dengan kawan-kawan satu golongan? Nenek pengemis angkat bicara. Perempuan sundal, biar ku buat mampus duluan, teriak Pangeran Matahari. Lalu telapak tangannya didorong ke depan. Perlahan saja satu gelombang angin panas mengeluarkan suara desistanya menyambar. Nenek pengemis cepat kibaskan kipas bambunya. Bersama dengan itu dia menyingkir ke samping. Dari samping, perempuan tua ini balas menggempur dengan menusukkan ujung kipasnya ke tenggorokan Pangeran Matahari. Pada saat itu juga Pangeran Matahari merasakan ada hawa ganas di dalam dadanya, di mana terikat kitab wasiat iblis. Di lain kejap, selarik sinar hitam disertai aliran angin dahsyat menyapu ke arah nenek pengemis. Satu jeritan mengguncang tempat itu. Tubuh si nenek mencelat beberapa tombak. Ketika tubuh itu jatuh ke atas batu merah, keadaannya mengerikan untuk disaksikan. Sosok tubuh si nenek kini telah berubah menjadi tulang belulang berwarna hitam mengepulkan asap. Sementara dua kakak pengemis menjerit keras menyaksikan kematian sobat mereka. Iblis pemabuk masih terus asyik dengan tuaknya. Dari mulutnya tiada henti keluar ucapan-ucapan yang tidak jelas, sedang tubuhnya terhuyung-huyung kian kemari dan sepasang kakinya digesek-gesekkan di atas batu merah. Pangeran Keparat, kau telah membunuh salah satu dari kami. Tidak ada jalan lain, serahkan nyawa anjingmu pada kami, teriak kakek pengemis di sebelah kanan. Batok kelapa di tangannya digoyangkan. Serangkum sinar kelabu berkiblat menyambar ke arah Pangeran Matahari. Kakek pengemis satunya tidak menunggu lebih lama. Tongkatnya ditusukkan ke dada sang pangeran tepat di arah jantungnya. Ini merupakan dua serangan yang sebelumnya sukar dikelit atau ditangkis lawan karena gerakan dua kakek itu besar-besar
cepat luar biasa. Namun apa yang terjadi sungguh di luar biasa dan mengerikan. Didahului oleh suara menderu keras dari dada Pangeran Matahari melesat keluar dua larik sinar hitam. Dua kakek membentak nyaring. Meski telah menyaksikan kematian si nenek, namun mereka tidak mau menyingkir. Malah keduanya lipat gandakan tenaga serangan. Sinar kelabu yang keluar dari batok kelapa menggelegar. Tusukan tongkat menderu siap untuk menembus dada sampai ke jantung. Sang pangeran berdiri tak bergerak. Di wajahnya menyeruak seringai menyengejek. Sesaat kemudian terdengar jerikan dua pengemis itu. Tubuh mereka melayang kurus mengapung di udara lalu jatuh bergedebukan di atas batu merah tak jauh dari kerangka hitam si nenek. Keduanya memenuhi aja dalam keadaan tidak berbeda, berubah menjadi tulang belulang hangus menghitam. Sesaat kemudian kesunyian maut menggantung di udara. Pangeran Matahari melirik ke arah iblis pemabuk. Manusia gemuk pendek ini tampak duduk menceplokkan di atas sebuah gundukan batu merah dan masih terus sibuk dengan kendi tuaknya. Satu langkah lagi, kau akan maju, akan kubunuh. Jangan harap. Aku mau membagi minuman enak ini padamu. Minuman Pangeran Matahari hentikan langkahnya. Dia menunggu dan berharap agar iblis pemabuk menyerangnya. Ternyata orang itu kembali sibuk dengan minumannya. Aku harus memancingnya agar dia benar-benar menyerang, kata Pangeran Matahari dalam hati. Lalu dia berseru, iblis pemabuk, aku yakin kau yang membawa 3 tua bangka itu kemari. Kau yang membuat aku tidak senang, hatiku tidak tentram kalau aku tidak membunuhmu. Iblis pemabuk seolah terkejut mendengar ucapan lantang Pangeran Matahari itu. Setelah meneguk tuaknya beberapa kali sampai mukanya bertambah merah, kendi diturunkannya lalu dia memandang pada pemuda di depannya. Sambil geleng-gelengkan kepala, dia mulai tertawa. Anak manusia, ilmumu memang tinggi. Setan sekalipun bisa kau bunuh sampai 7 kali. Tapi jangan mimpi hendak membunuhku. Aku tidak akan terpancing untuk menyerangmu. Pangeran Matahari jadi terkejut besar. Apakah manusia pantat botol ini tahu rahasia kesaktian kitab wasiat iblis yang ada di balik dada pakaianku? Membatin Pangeran Matahari. Otak cerdinya segera diputar lalu berkata, harap kau memberi maaf. Tadi memang sengaja aku memancing. Tapi setelah tahu kau sebenarnya tidak berniat jahat, aku pun tidak akan memendam maksud tidak baik kepadamu. Aku malah berniat mengundangmu datang ke puncak Merapi untuk hadir dalam pesta mabuk-mabukan 7 hari 7 malam. Kalau kau suka 7 perempuan cantik dan akan kusediakan untukmu. Undangan bagus. Aku suka minum sampai 1 malam suntuk, apalagi kalau sampai 7 malam. Tapi aku tidak doyan perempuan. Aku yakin perempuan yang kau berikan padaku adalah bangsa pelacur yang bisa membuat aku ketularan penyakit kotor. Untukmu kupilihkan para gadis yang masih perawan. Iblis pemabuk terdiam dan tampak setengah melongo. Bagaimana? Kau terima undanganku? Yang ditanya menggeleng lalu tertawa panjang. Aku harus mengakui kehebatanmu, Pangeran. Kalau kau bisa memberikan 7 perawan padaku, hitung-hitung sudah berapa puluh perawan engkau lalap sendiri. Tampang Pangeran Matahari tampak merah mengelam. Namun dia cepat menekan amarahnya. Kalau kau tidak suka pelacur atau perawan, masih banyak perempuan lain. Sebutkan saja yang bagaimana kau suka. Iblis pemabuk hentikan tawanya. Dia meneguk tuak dalam kendi. Tubuhnya kembali terhuyung-huyung lalu dia melangkah terseok-seok ke arah gadis berbaju biru itu. 3 langkah di hadapan si gadis dia berhenti. Matanya berputar-putar jelalatan memandang gadis itu. Kau suka padanya? Kalau kau suka, kau boleh menjemputnya di Gunung Merapi. Tapi kalau kau mau memberitahu di mana beradanya kitab putih wasiat dewa, kau boleh mengambilnya saat ini juga. Si gadis berpaling marah dan berteriak, jangan kau berani mempermalukan diriku sesudah itu. Setengah berbisik Pangeran Matahari berkata, kekasihku, jangan khawatir. Si gendut pemabuk ini tidak akan mengiyakan pertanyaanku. Betul. Memang betul. Aku tidak suka padanya. Iblis pemabuk berucap. Dia memang cantik, wangi, tubuhnya mampu mengalahkan harumnya tuaku. Tapi maaf saja, aku tidak tahu di mana beradanya kitab yang kau tanyakan itu. Lagi pula aku tidak suka bersenang-senang dengan perempuan bekasmu. Wajah si gadis menjadi merah seperti saga mendengar kata-kata itu. Sambil tertawa panjang, iblis pemabuk balikan tubuh dan melangkah pergi. Kau biarkan bangsat yang menghina diriku dan ilmumu itu pergi begitu saja, teriak si gadis. Aku memang ingin membunuhnya, tapi sengaja kutunda. Siapa tahu kelak dia ada gunanya. Bagi si gadis merenggut dan membuang muka ke jurusan lain. Pada saat itulah pandangannya membentur sesuatu di atas batu merah di hadapannya. Lihat! Teriak si gadis segera menunjuk ke depan. Pangeran Matahari maju beberapa langkah dan memperhatikan batu merah yang barusan ditunjuk. Di situ tertulis buruk tak karuan tapi masih bisa dibaca berbunyi. Aku mengundangmu datang ke Pangandaran hari 10 bulan 10. Kalau kau tidak berani datang, lebih baik bunuh diri dari sekarang. Pangeran Matahari dan kekasihnya saling berpanah. Pasti iblis pemabuk yang membuat tulisan itu mempergunakan kuku kakinya, desis si gadis. Jelas undangan itu ditunjukkan padaku. Ada apa hari 10 bulan 10 di Pangandaran? Sang pangeran mencoba berpikir. Soal undangan gila itu mengapa mesti dipikirkan sekarang? Lagi pula hari 10 bulan 10 masih lama, berkata si gadis. Kau betul kekasihku. Mari kita tinggalkan pulau ini. Ada tugas yang harus benar-benar kau laksanakan, kata Pangeran Matahari sambil melingkar-lingkarkan tangannya di pinggul gadis itu.
Gerobak sapi yang syarat dengan padi kering itu meluncur perlahan di jalan mendaki menuju kota raja. Kulit kusir gerobak seorang pemuda kurus sesekali melirik ke samping di mana duduk terkantung-kantung seorang kakek berjubah putih. Orang ini mengenakan caping lebar hingga sebagian wajahnya tertutup. Dia ikut menumpang dari desa. Tambah keluar dari kaki sebuah bukit jauh dari sebelah selatan kota raja. Sepanjang perjalanan dia tak banyak bicara. Beberapa kali kusir gerobak mencoba mengajaknya bercakap-cakap, namun jawabannya pendek-pendek saja. Agaknya dia memang tak mau bicara atau mungkin juga keletihan. Anak muda kusir gerobak itu sama sekali tidak mengetahui kalau mata orang tua yang terpejam itu sebenarnya tidak mengantuk. Sebaliknya, sepasang mata itu tidak hentinya memperhatikan keadaan tempat-tempat yang dilalui. Banyak perubahan kulihat. Ini saja masih jauh dari kota raja. Kalau sudah masuk ke kota raja, keadaannya tentu lebih banyak berubah. Salah-salah aku bisa kesasar atau berjalan sendiri. 70 tahun memang bukan waktu singkat. Orang-orang seusiaku di keraton pasti sudah banyak yang mati. Aku masih bersyukur diberi umur panjang. Namun apa gunanya hidup sampai usia tua renta begini kalau hanya mendekam dan menahan beban batin. Kakek bercaping itu bicara sendiri dalam hati, lalu menarik napas panjang. Orang tua, kukira kau sudah tertidur pulas. Pemuda kusir kereta menegur. Kepala yang memakai caping itu bergerak sedikit. Dengan tangan kirinya, si orang tua mengangkat bagian depan capingnya dan dia melihat sesuatu di kejauhan. Untuk pertama kalinya, orang tua ini ajukan pertanyaan. Bukankah itu gerbang menuju kota raja? Betul, kek. Bukankah ke sana tujuanmu, anak muda? Maukah kau berbaik hati sekali lagi menolongku? Menolong apa, kek? Tanya kusir gerobak. Aku ingin memasuki kota raja. Ambil jalan berputar, membelok ke kanan, melewati pinggiran timur. Wah, berarti kita menyimpang jauh sekali. Aku harus buru-buru sampai ke kota raja. Majikanku pemilik padi akan marah besar kalau aku kemalaman dan terlambat sampai di gudangnya. Aku mengerti, kata orang tua bercaping. Anak muda kusir gerobak itu merasa hibah juga rupanya. Lalu dia berkata, bagaimana kalau aku turunkan di pintu gerbang, lalu kau meneruskan perjalanan jalan kaki atau mencari tumpangan lain? Begitupun tidak jadi apa. Tapi aku menumpang gerobak sapimu ini tidak cuma-cuma. Maksudmu, kek? Dari balik jubah putihnya, orang tua itu mengeluarkan sebuah benda bulat berwarna kuning berkilauan terkena sinar matahari petang. Benda itu diletakkan di pangkuan kusir gerobak. Begitu melihat benda tersebut, kusir gerobak segera mengambilnya. Uang emas, katanya, lalu berpaling pada si orang tua yang wajahnya selalu terdindung caping lebar itu. Tak pernah kulihat uang seperti ini sebelumnya. Agaknya ini mata uang lama. Apa betul-betul emas, kek? Itu emas murni untukmu. Kalau kau mau membawaku ke jurusan timur. Kau tak bergurau, kek? Apa kau kira aku bergurau? Wah. Untuk uang emas ini aku tidak khawatir dimarahi majikanku. Dipecat pun aku tidak takut, kata si pemuda penari gerobak. Lalu pecutnya diangkat tinggi-tinggi, dihantamkannya ke punggung sapi penari gerobak. Bersamaan dengan itu dia menarik tali kekang. Gerobak berderi keras dan membelok ke arah timur. Si kakek kembali berdiam diri dan duduk terkantung-kantung. Sementara itu sang surya perlahan-lahan melayap ke ufuk, tenggelamnya di satu tempat. Si kakek angkat bagian depan caping bambunya dan bertanya pada anak muda kusir gerobak. Anak muda, tembok panjang dan tinggi di sisi jalan sebelah kiri ini tembok apakah? Si kakek ajukan pertanyaan. Orang tua, kau tentunya sudah puluhan tahun tak pernah datang ke kota raja, tak pernah melewati jalan ini. Tak heran kalau kau tidak tahu tembok apa yang ada di sisi kiri jalan. Itu tembok pembatas kawasan makam istana. Mendadak saja dada kakek bercaping itu jadi berdebar. Dia berpikir sesaat lalu bertanya lagi. Di mana pintu masuknya? Masih jauh di depan sana. Kalau begitu, turunkan aku selewatnya pintu masuk. Kusir gerobak itu jadi terheran. Kalau kau hendak menyambangi makam seseorang, mengapa tidak turun tepat di pintu masuk? Yang ditanya tidak menjawab. Lagi pula sudah petang begini, aku khawatir kau tidak akan diizinkan masuk ke dalam kawasan makam, baik oleh juri kunci maupun para pengawal. Orang itu diam saja. Gerobak meluncur sampai melewati pintu masuk kawasan makam istana. Berhenti di sini, kata si kakek. Lalu tanpa banyak bicara dia turun dari gerobak. Saat dia tegak di tepi jalan memperhatikan gerobak sapi berputar. Setelah gerobak itu lenyap di kejauhan, baru dia berbalik. Pandangannya segera tertuju pada sebatang pohon besar yang tumbuh di dekat tembok sebelah sana dengan cabang-cabangnya menjuntai masuk melewati tembok makam. Meskipun usia sudah sangat lanjut, ternyata orang tua ini masih cukup cekatan untuk memanjat pohon. Dalam waktu singkat, dia sudah berada di bagian dalam kawasan makam istana. Dia bergerak cepat di satu makam ke makam lainnya. Setiap dia berdiri di depan sebuah makam, hatinya berdebar. Dengan cepat dia memperhatikan nama ahli kubur yang dimakamkan di situ. Saking perhatiannya tercurah pada apa yang dilakukannya, orang tua ini sampai tidak menyadari bahwa saat itu seorang pengawal bersenjata tombak tahu-tahu muncul di depannya bersama juru kunci makam. Orang tua, kau tahu berada di mana saat ini? Juru kunci makam yang berusia 60 tahun itu menegur dengan ramah. Orang tua, kau tahu berada di
berada di mana saat ini? Juru kunci yang berusia 60 tahun itu menegur dengan ramah. Sebaliknya, sang pengawal langsung saja membentak, "Buka capingmu! Aku ingin melihat tampangmu. Jangan-jangan kau seorang gembong perampok yang hendak merusak makam kerajaan." Kalian petugas-petugas yang cekatan. Aku menurut perintah, kata si orang tua. Perlahan-lahan dibukanya caping lebar di atas kepala tadi, lalu menutupi mukanya. Begitu caping terbuka, juru kunci makam dan si pengawal tersurut sampai 3 langkah. Mereka melihat satu wajah tua berkumis berambut dan berjanggut putih. Mulutnya komat kamit mengunyah sirih dan tembakau. Wajah itu adalah wajah tua biasa saja. Namun yang membuat orang tua ini jadi tercekat adalah begitu melihat wajah si orang tua, belang sebelah. Bagian sebelah kanan berwarna biru. Saat itu, petang hari menjelang matahari hendak tenggelam. Suasana di kawasan makam yang penuh ditumbuhi pohon-pohon besar lebih gelap dan mendatangkan suasana angker. "Orang tua, siapa kau adanya? Mengapa masuk ke dalam kawasan makam istana tanpa izin?" Orang tua juru kunci makam bertanya. Suaranya bergetar tanda dia berusaha menahan rasa takut. "Saudara, kau tentu saja tidak mengenali siapa diriku. Aku lahir 40 tahun lebih dulu dari kau. Harap maafkan kalau aku masuk tanpa izin dari kalian berdua. Aku mencari makam seseorang." "Orang tua, kami harus membawamu ke gardu untuk ditanya." Pengawal bertombak membuka mulut. Orang tua bermuka belang yang bukan lain adalah Raja Obat 8 penjuru angin alias Pangeran Soma tidak pedulikan ucapan si prajurit. Dia terus berbicara dengan sang guru kunci. "Raja tua, ayahanda dari raja yang bertahta sekarang pernah mempunyai seorang istri bernama Siti Layang Sari. Seperti raja tua, perempuan itu juga telah meninggal dunia. Aku melihat makam besar raja tua di sebelah sana. Apakah Siti Layang Sari juga dimakamkan di tempat ini?" Orang tua, bentak pengawal makam. "Sungguh lancang kau berani menyanyikan peri kehidupan raja tua dan istrinya. Aku harus menangkapmu sekarang juga." "Pengawal, kau rupanya tak bisa diajak bicara secara baik-baik. Terpaksa aku membuat menjadi patung." Habis berkata begitu, Raja Obat 8 penjuru angin kebutkan capingnya bambunya. Terdengar suara seperti orang tercekat di tenggorokan pengawal makam. Saat itu juga dia tak sanggup bersuara dan tak dapat menahan dan tak mampu menggerakkan tubuhnya lagi. Juru kunci makam, apakah kau ingin kujadikan patung seperti dia?" Orang tua penjaga makam itu tentu saja menjadi kekutukan. "Kau kulihat ketakutan. Kalau kau tak mau berubah jadi patung hidup dan lekas beri jawaban atas pertanyaanku itu." Juru kunci itu menggelengkan kepala berulang kali. Aku sudah bekerja lebih dari 30 tahun. Aku tahu betul tidak ada perempuan bernama Siti Layang Sari dimakamkan di tempat ini." Raja Obat alias Pangeran Soma terdiam mendengar keterangan orang di hadapannya. "Kau yakin sekali hal itu?" Yakin sekali. Aku berani bersumpah aku tidak berdusta." "Kau juga tidak pernah mendengar dan mengetahui di mana Siti Layang Sari dikebumikan?" Yang ditanya menggeleng. "Kau juga tidak pernah mendengar cerita satu peristiwa besar sekitar 100 tahun lalu tentang istri raja tua yang dibuang karena melahirkan anak bermuka cacat?" "Aku tidak tahu banyak, tapi aku memang pernah mendengar cerita itu dari seseorang." "Siapa orangnya?" tanya Raja Obat. Aku tidak ingat. Sudah lama sekali. Mungkin sekitar 30 tahun lalu cerita itu kudengar. Orang yang menceritakan mungkin sudah meninggal. Coba kau ingat siapa orangnya?" Juru kunci makam istana itu memutar otaknya, berusaha mengingat-ingat. Akhirnya sambil menggeleng dia berkata, Tak bisa ku ingat. Akan kusebutkan sebuah nama. Mungkin dia orangnya. Laung Geni. Astaga, betul. Dia pernah menceritakan hal itu padaku. Tapi dia telah meninggal dunia 20 tahun silam. Dikebumikan di kampung halamannya. Sang juru kunci mengangkat kepalanya dan menatap wajah orang tua di hadapannya. Ketika dia melihat wajah yang cacat belang itu, tiba-tiba dia ingat. Kau... Seruan sang juru kunci lenyap karena Raja Obat cepat menekap mulutnya. Jangan berteriak. Lekas katakan, di mana letak kawasan pemakaman rakyat? Ada dua. Satu di selatan, satu lagi tak jauh dari sini. Hanya terpisah oleh sungai kecil. Nah, terima kasih. Orang tua itu menurunkan tangannya yang menutup mulut juru kunci makam. Lalu sesekali berkelebat sosoknya pun lenyap. Matahari semakin menggelincir jauh ke titik tenggelamnya. Raja Obat berjalan setengah berlari. Di satu tempat dia menyelinap ke balik serumpuan semak belukar, menunggu sambil memasang mata dan telinga. Mataku mungkin sudah lamur, apalagi hari mulai gelap. Tapi telingaku tak mungkin ditipu. Perasaanku tak bisa dikelabui. Ada seseorang mengikutiku, tapi dia mendadak lenyap. Raja Obat menunggu sesaat lagi. Akhirnya dia keluar dari balik semak belukar, sengaja mengambil jalan berputar dan kembali ke jurusan di mana tadi dia datang dan menyelidik. Namun tetap saja dia tak melihat atau menemukan siapa-siapa. Jangan-jangan aku sudah pikun, kata Raja Obat dalam hati. Dengan menenteramkan hati, dia melanjutkan perjalanan. Ketika Raja Obat sampai di daerah pemakaman di seberang kali kecil itu, sang surya hampir tenggelam dan udara bertambah gelap. Kawasan pemakaman tanpa pagar ini tidak terpelihara. Dia segera berkeliling menyelidik, memperhatikan setiap kuburan yang ada satu persatu. Hampir tidak ada papan nisan yang masih utuh. Agaknya sia-sia aku menyelidik.
Apalagi sebentar lagi malam segera datang. Mungkin sampai ajalku aku tak akan pernah menemukan di mana kubur ibuku. Raja Obat tegak termenung dekat serumpuan pohon berbambu. Berulang kali dia menarik nafas dalam. Akhirnya orang tua ini memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Langkahnya tertahan ketika sayup-sayup dia mendengar suara seperti seorang perempuan menangis terseduh, terisak-isak. Menjelang malam seperti ini, di tengah perkuburan siapa yang menangis? Raja Obat memandang berkeliling. Mungkin ada jenazah yang bangkit lalu menangis, atau setan kuburan hendak mengganggu diriku. Orang tua berusia 100 tahun lebih itu tegak terdiam. Suara isak tangis itu semakin keras, datangnya dari pinggiran kuburan sebelah timur. Raja Obat berpikir sejenak lalu akhirnya melangkah ke jurusan datangnya suara orang yang menangis. Tak lama kemudian, di balik deretan 3 pohon Kamboja besar, dia melihat sebuah makam yang masih merah. Di sebelah kiri makam bersimpu membelakangi seseorang perempuan berambut panjang, berpakaian merah. 2 tangannya didekapkan ke wajahnya. Perempuan ini yang sedang menangis. Kubur baru masih merah. Ada perempuan menangis menjelang malam begini. Harum tubuhnya tercium sampai ke sini. Pasti yang dimakamkan di situ adalah seorang yang sangat dicintainya. Tapi apa yang kulihat ini benar-benar seorang anak manusia. Jangan-jangan. Raja Obat melangkah melewati 3 pohon Kamboja besar, lalu bergerak ke seberang kanan makam. Di sini dia diam sesaat memperhatikan orang yang menangis. Masih muda, mungkin masih gadis, membatin Raja Obat. Tangis orang di samping makam semakin keras, bahu dan dadanya terguncang-guncang. Raja Obat gelengkan kepala. Dia jadi bingung dalam keadaan seperti itu. Apakah langsung mengusir atau menunggu sampai tangis orangnya mereda?